Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin mau ngebahas tentang The Flash Wily West dan sekuat apa Wily West ini. Nah, seperti biasa tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Untuk asal-usul dari The Flash Wily West ini, mungkin bisa kita mulai dari Barry Allen. Nah, jadi ceritanya si Barry Allen ini mendapatkan kecelakaan di labnya. Hal tersebut membuat dirinya tersiram oleh cairan kimia dan dia juga tersambar oleh petir. Hal tersebut membuat Barry Allen ini mendapatkan kekuatan berupa bisa bergerak dengan sangat cepat. Lalu kemudian Barry Allen ini memutuskan menggunakan kekuatannya itu untuk membasmi kejahatan sebagai The Flash. Nah, si Barry Allen ini kemudian punya kekasih yang bernama Iris West. Dan Iris West ini punya keponakan yang bernama Wily West. Wily West ini semenjak kecil sudah terpukau dan mengidolakan sosok dari The Flash. Nah, ketika Wily West ini pergi ke tempat bibinya yaitu Iris di Central City, dia dibawa oleh Iris ini berkeliling kota, dan di saat mereka sedang berkeliling ini, kebetulan di saat itu The Flash sedang melakukan tugasnya menangkap para penjahat. Namun meski lawannya cuma kroco, The Flash malah terdesak dan akan ditembak oleh salah satu penjahat ini. Wily yang melihat The Flash terdesak pun langsung bertindak dan membuka hidran kebakaran yang ada di sana. Hal tersebut berhasil membuat air dari hidran tersebut mengenai si penjahat ini. Hal itu pun membuat The Flash berhasil bangkit lagi dan mengalahkan mereka semua. Berkat kejadian tadi, The Flash pun berterima kasih kepada Wily dan menyebut kalau Wily ini adalah pahlawannya di hari itu. Di saat itu, Wily masih belum tahu kalau The Flash ini adalah Barry Allen. Jadi setelah kejadian ini, Wily dan Iris pun pergi untuk bertemu dengan Barry Allen dan makan malam bersama. Lalu kemudian setelah itu, Barry pun mengajak Wily ke tempatnya dan mengatakan kalau dirinya dengan The Flash adalah sahabat baik. Barry mengatakan kalau The Flash ada di ruangan sebelah dan mau menemui dirinya. Wily pun tentu berantusias dan membuka pintu ruangan yang ada di sebelahnya. Barry Allen dengan kecepatan supernya langsung bertukar menjadi The Flash dan menyambut Wily di ruangan sebelahnya. Di sini Barry sebagai The Flash menunjukkan laboratoriumnya kepada Wily dan dia juga menjelaskan bagaimana asal mula dirinya mendapatkan kekuatan supernya, yaitu karena kecelakaan di laboratoriumnya yang disebabkan oleh sembaran petir serta berbagai cairan kimia di sana. Nah, ketika The Flash sedang menjelaskan tentang asal-usul kekuatannya, tiba-tiba sebuah petir menyambar lagi di laboratorium tersebut. Hal tersebut membuat Wily West ini mengalami kecelakaan yang sama seperti yang dialami oleh Barry Allen. Hal tersebut tentu membuat Barry menjadi cemas karena keponakan dari kekasihnya yang seharusnya dia jaga dengan baik malah tersambar oleh petir tepat di depan matanya. Namun beruntungnya si Wily West ini bukannya mati kena sambaran petir, dia malah mendapatkan kecepatan super seperti yang didapatkan oleh The Flash. The Flash pun menyuruh Wily untuk merahasiakan kekuatannya itu dari siapapun, termasuk dari bibinya. Dan setelah melatih Wily West ini mengendalikan kekuatannya, The Flash Barry Allen pun memberikan Wily West ini kostum The Flash-nya sendiri dan menjadikan Wily West ini sebagai sidekick-nya dengan nama Kid Flash. Nah, setelah itu, The Flash dan Kid Flash ini pun mulai beraksi bersama melawan berbagai kejahatan yang ada di Central City. Ya, bagian ini sepertinya bisa kita lewatkan saja. Kita akan beralih ke salah satu event terpenting di semesta DC, yaitu Crisis on Infinite Earth. Nah, di dalam event Crisis on Infinite Earth ini, makhluk bernama Anti-Monitor memusnahkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk mengalahkan Anti-Monitor ini, banyak superhero saling bahu-membahu menghadapinya. Dan tidak terkecuali The Flash Barry Allen. Barry Allen dalam upayanya menghancurkan antimatter cannon demi menyelamatkan dunia, dia mulai berlari dengan sangat cepat, sampai hal tersebut perlahan-lahan mulai membuat dirinya merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Barry yang merasakan rasa sakit itu tidak peduli lagi dengan tubuhnya, dan memaksakan dirinya untuk terus berlari secepat mungkin, hingga akhirnya dia berhasil menghancurkan antimatter cannon milik Anti-Monitor ini. Tapi sayangnya hal ini harus dibayar dengan dirinya sebagai bayarannya. The Flash Barry Allen pun menghilang dari dunia, tubuhnya hancur tak bersisa, dan yang tertinggal cuma cincin dan kostumnya saja. Lalu ketika Wily West mengetahui kalau Barry Allen ini tewas saat menghadapi Anti-Monitor, hal tersebut membuat dirinya sangat terpukul dan hampir kehilangan arah. Dia kehilangan paman sekaligus mentornya tanpa bisa mengucapkan kata-kata perpisahan. Namun setelah pertempuran berakhir, Wily pun memutuskan untuk mengambil alih warisan dari Barry Allen, dan kemudian dia pun berhenti menjadi Kid Flash dan memutuskan untuk menjadi The Flash yang baru mulai dari saat itu. Dan dimulailah kisah dari Wily West sebagai The Flash yang baru dalam membasmi kejahatan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, Barry Allen tewas saat Crisis on Infinite Earth berlangsung, dan Wily West pun menggantikan posisinya sebagai The Flash yang baru. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, tepatnya di event Final Crisis, di mana ketika Batman mengatakan tentang peluru yang bisa melesat mundur di dalam aliran waktu,
The Flash, Wally West, dan Jay Garrick pun melakukan pencarian di dalam garis waktu, dan di tengah pencarian mereka itu, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu berupa Barry Allen yang masih hidup, dan sekarang dia malah main kejar-kejaran dengan kematian, alias Black Racer. Barry Allen yang kita kira mati pada saat Crisis on Infinite Earth ternyata malah terhisap ke dalam Speed Force, dan di sana dia terus-terusan lari dari kematian. Lalu ketika Barry dan Wally ini berhasil lolos dari Black Racer, mereka pun saling berpelukan dengan bahagia. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung dalam waktu yang lama, karena mereka sekarang berada di masa depan, di mana Darkseid berhasil menguasai dunia. Para The Flash ini pun mulai menyusun sebuah rencana dan mulai berlari lagi. Kali ini mereka membuat Black Racer mengejar mereka sedekat mungkin, dan kemudian kedua The Flash ini mengarahkan Black Racer ini langsung menuju Darkseid, sehingga membuat Darkseid ini pun dihantam oleh Black Racer, dan hal tersebut berhasil membuat Darkseid ini kalah. Ya, sebenarnya tidak sesimpel yang admin ceritakan tadi, tapi ya kurang lebih begitulah. Nanti admin bikin full video khusus tentang Final Crisis. Nah, kisah dari The Flash, Wally West ini masih berlanjut, sampai dia dipercaya oleh entitas kosmik penjaga multiverse bernama Tempus Fuginaut untuk menyelamatkan multiverse dari infeksi Dark Multiverse, di mana untuk menyelamatkan multiverse, Wally berpindah-pindah dari satu universe ke universe yang lainnya. Hal itu terus Wally West ini lakukan, hingga Wally West ini berhasil menggapai Mobius Chair dan mendapatkan kekuatan yang tidak ngotak dari Dr. Manhattan, di mana kekuatan Wally West ini nantinya akan dijadikan sebagai kunci kemenangan oleh Wonder Woman, Superman, dan Batman untuk melawan balik Kesatria Paling Hitam dan juga Perpetua. Ya, walaupun ujung-ujungnya kekuatan ini malah dicuri oleh Kesatria Paling Hitam dan membuat pihak superhero ini semakin terpuruk. Nah, kayaknya segitu dulu untuk sekadar pengenalan dari karakter The Flash, Wally West ini. Sekarang kita akan coba membahas sekuat apa kekuatan dan secepat apa The Flash, Wally West ini. Oke, untuk kekuatan dan kecepatan, awalnya Wally West ini diperlihatkan tidak sekuat dan tidak secepat mentornya yaitu Barry Allen. Bahkan di awal-awal mendapatkan kekuatannya, Wally ini menderita penyakit karena tubuhnya tidak bisa menahan kekuatannya. Yang mana hal ini membuat dirinya semakin sekarat ketika dia terlalu sering menggunakan kekuatannya. Namun ketika event Crisis on Infinite Earth, Wally West ini terkena serangan dari Anti-Monitor, yang mana hal itu membuat tubuhnya mengalami perubahan, dan membuat tubuh dari Wally West ini tidak akan lagi sekarat setiap kali dia menggunakan kekuatannya. Nah, dari yang awalnya tidak bisa dibandingkan dengan The Flash Barry Allen, Wally West pun menjadi The Flash yang jauh lebih kuat dan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan gurunya itu. Lalu seperti kebanyakan dari The Flash yang lain, Wally ini juga memiliki berbagai kekuatan yang dia dapatkan sebagai speedster, seperti tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa, kecepatan yang tidak perlu ditanyakan lagi, dia mampu sembuh dengan sangat cepat, dia mampu menciptakan tornado, dia bisa menembus objek padat, dia bisa membuat konstruksi energi dari Speed Force, dia bisa menembakkan petir, dia bisa melakukan perjalanan antar dimensi, bisa melakukan perjalanan antar universe, bisa melakukan perjalanan antar waktu, serta masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba melihat apa saja hal-hal hebat yang pernah Wally West ini capai sebagai The Flash. Wally West ini mampu bergerak dengan sangat cepat dalam waktu 0,0001 mikrosekon dan berhasil menyelamatkan 500 juta warga Korea dari ledakan sebuah bom nuklir. 500 juta orang berhasil dia pindahkan sejauh 35 mil dari ledakan bom nuklir, kurang dari waktu 1 detik. Ini sangat mengesankan karena jika kita lihat dari sudut pandang orang-orang yang Wally ini selamatkan, mereka bagaikan berteleportasi dari dalam kota menuju ke tempat lain, tanpa sadar telah dipindahkan oleh Wally West ini. Nah, berbicara tentang teleportasi, Wally West ini juga pernah menang melawan makhluk kosmik yang bisa teleportasi secara instan. Jadi sudah sangat jelas kalau Wally West ini jauh-jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Bahkan cahaya saja tidak bisa kabur dari tarikan black hole. Tapi The Flash Wally West mampu kabur dari tarikan sebuah black hole. Dan bukan hanya black hole, Wally West ini juga pernah kabur dari Black Flash, yaitu sebuah perwujudan kematian bagi para speedster, di mana Wally ini berlari dengan sangat cepat sampai dia menembus batas usia alam semesta dan sampai di akhir segalanya, di mana di tempat ini bahkan konsep dari kematian sudah tidak berlaku lagi. Nah, semua hal yang tidak ngotak tadi Wally West ini bisa lakukan karena kekuatan dari Speed Force. Speed Force itu sendiri adalah kosmik energi yang basicnya adalah kecepatan dan pergerakan. Namun meskipun Wally West ini mendapatkan kekuatan dari Speed Force, Wally West mampu mendorong dirinya lebih jauh dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Speed Force itu sendiri. Hal ini bisa dibilang sebagai salah satu prestasi yang paling tidak ngotak dari Wally West ini, karena Speed Force itu sendiri bisa dibilang omnipresent atau ada di mana saja di multiverse DC. Dan hal ini pun Wally West lakukan ketika dia belum duduk di atas Mobius Chair
dan mencicipi kekuatan dari pria bugil berwarna biru kita ini. Dan di saat Wily West ini ditambah dengan Mobius Chair plus kekuatan dari Dr. Manhattan, dia menjadi entitas dengan kekuatan yang sudah jauh melampaui para dewa. Bukan hanya sekedar kecepatan, dengan Mobius Chair ini, Wily West juga mendapatkan semua pengetahuan yang ada di multiverse DC. Dan dengan semua kekuatannya itu, Wily West mampu menyelamatkan multiverse dari infeksi yang berasal dari Dark Multiverse. Jadi ya, Wily West ini bisa dibilang sebagai salah satu superhero terkuat yang ada di multiverse DC. Dan dia adalah The Flash tercepat yang pernah ada. Oke, kayaknya segini dulu untuk video kali ini. Walaupun tidak semua kemampuan serta prestasi dari The Flash Wily West ini admin bahas di video ini, admin rasa video ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan gambaran tentang siapa itu The Flash Wily West dan sekuat apa dirinya itu. Jadi ya, jangan lupa like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.